pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan, membawa kesembuhan, membawa Hadirat-Mu Tuhan Yesus,
hadirat-Mu Tuhan terus penuhi kami Tuhan Yesus. Hadirat-Mu terus Tuhan mengalir Tuhan Yesus di rumah-rumah Tuhan. Tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tidak terbatas kuasa-Mu Tuhan Yesus dimanapun Tuhan kami berada yang menyaksikan Tuhan Yesus di rumah-rumah. Kami percaya kesembuhan terjadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau satukan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh angkat tangan kami mau doakan bangsa kami Tuhan Indonesia. Kami percaya Tuhan Yesus hati-Mu di Indonesia Tuhan. Ada rancangan yang luar biasa yang mau Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kami tahu Yesus walaupun saat ini Tuhan kami sedang berada di dalam PPKM darurat, tapi kami terus yakin Tuhan Yesus. Biar Tuhan di waktu-waktu ini Tuhan kami terus mau bersekutu lebih lagi Tuhan Yesus. Dekat, intim lagi, lebih lagi Tuhan Yesus dengan Engkau Tuhan. Dan biar Tuhan Yesus Engkau melawat pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Indonesia akan keluar Tuhan. Akan keluar dari krisis pandemi ini Tuhan. Bangsa Indonesia akan keluar Tuhan Yesus dari krisis ini Tuhan. Ya nalaba ya sikira laba. Melalui pemimpin bangsa kami Tuhan, Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran yang terus bekerja Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami begitu percaya Tuhan Yesus. Engkau ambil alih, Engkau campur tangan Tuhan Yesus dalam setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemimpin kami Tuhan. Kami mendoakan Tuhan Yesus bangsa kami Indonesia, juga pemimpin-pemimpin kami Tuhan masuk lebih lagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami Tuhan, kota Depok Tuhan Yesus. Kami angkat tangan kami buat kota kami Tuhan. Kami percaya kota kami juga akan dilawat oleh Tuhan Yesus. Kota kami akan dilawat begitu luar biasa Tuhan. Kami percaya kesembuhan terjadi di mana-mana Tuhan. Kami akan melihat terobosan terjadi di mana-mana Tuhan Yesus. Kami akan melihat itu terjadi buat kota kami Tuhan. Lawat juga pemimpin kota kami, Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota, semua jajaran yang ada Tuhan. Kami percaya kota kami akan menjadi kembali kota yang isinya adalah orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami, Bapak Insinyur Niko Noto Raharjo beserta 4 orang wakilnya Tuhan. Kami percaya dimanapun Tuhan Kau tempatkan hamba-Mu melayani Tuhan via virtual, offline, onsite, apapun itu Tuhan. Kami percaya terus pengurapan Tuhan turun buat gembala pembina kami Tuhan. Engkau menyertai terus keluarganya Tuhan Yesus. Kau menyertai terus Tuhan keempat para wakilnya juga dengan keluarga Tuhan. Kami percaya keunitian itu tidak berkurang Tuhan Yesus di era pandemi seperti ini Tuhan. Bahkan gereja-Mu akan dibawa lebih lagi Tuhan Yesus melihat rancangan-rancangan yang luar biasa Tuhan. Dan Pentakosta ketiga pasti tergenapi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala rayon kami Tuhan, Bapak Insinyur Yongki Tovan Wijoyo Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus dalam membawa gereja rayon 9 Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan untuk melawat kota ini Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan Yesus Kau bawa gembala rayon kami Tuhan masuk Tuhan Yesus untuk lebih intim dengan Engkau Tuhan. Dan melalui keintiman pengurapan itu turun Tuhan Yesus untuk setiap juga anak-anak rohaninya yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Engkau lawat gembala rayon kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini. Kami angkat tangan kami satukan hati kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pariki Tuhan Yesus. Tuhan kami akan melihat Tuhan Yesus kegerakan terjadi Tuhan melalui gereja kami Tuhan Yesus. Kami akan melihat Tuhan gereja kami akan menjadi gereja yang berdampak Tuhan. Melalui pelayanan hamba-Mu Pariki di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus beserta wakilnya Ibu Rebona. Semua kami yang ambil bagian Tuhan. Dalam gereja Ebenezer Simpangan kami akan melihat transformasi pelayanan terjadi Tuhan Yesus. Terobosan di dalam pelayanan, di dalam semua sektor Tuhan akan terjadi melalui penggembalaan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Urapi terus gembala kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan urapan turun dari atas, turun sampai juga kepada kami, anak-anak rohani dan juga kepada domba-domba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Tuhan kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus yang ada di rumah-rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak ada lagi roh ketakutan Tuhan Yesus. Tidak ada lagi ketakutan, ada roh terobosan terjadi Tuhan. Akan ada kesembuhan terjadi Tuhan Yesus di rumah-rumah Tuhan. Walaupun melalui virtual Tuhan, melalui YouTube, Zoom, apapun itu Tuhan kami percaya kuasa Tuhan terus mengalir Tuhan. Kuasa Tuhan terus mengalir Tuhan Yesus. Karena kami akan melihat jemaat-Mu Tuhan bertumbuh Tuhan. Jemaat-Mu Tuhan Yesus akan menjadi jemaat yang berkemenangan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus,
Semuanya Tuhan dilawat Tuhan Yesus. Semuanya dilawat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan mendeklarasikan Pentakosta 3 sama-sama. 3, 2, 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita juga mau mengimankan Mazmur 91 terjadi untuk setiap kita. Kita baca dengan iman 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Katakan amin. Kita akan menyaksikan VOP. Shalom saudara, saya berdoa kita semua baik dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita sedang berada di era postmodernism, di mana salah satu cirinya ialah pendapat pribadi dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan dan didengar. Sehingga hal tersebut mendapat tempat prioritas dalam kehidupan seseorang. Apa yang dahulu dipercaya dan diajar sebagai sebuah kebenaran, kini dikritisi dan dipertanyakan. Akibatnya, kebenaran atau fakta menjadi sebuah hal yang relatif, dan orang akan cenderung mengutamakan dan mempercayai apa yang dia ingin percayai menurut perasaan dan keinginan hatinya. Begitu pula jika kita membahas mengenai persoalan gender dan LGBTQ. Hal-hal mengenai moralitas dan seksualitas yang sudah dipegang dan dipahami sejak lama, kini dipertanyakan dan diabaikan serta dianggap sebagai sesuatu yang salah dan tidak relevan. Tentu saja pandangan yang menyatakan bahwa setiap orang benar dan bebas melakukan apa yang ia inginkan menurut keinginan dan perasaannya adalah tidak benar. Nah, Voice of Pentecost hari ini adalah seri pertama dari seri Gender Identity Challenge dan LGBTQ. Gender identity adalah identitas jenis kelamin di mana seseorang dapat mengerti dan meyakini jenis kelaminnya berdasarkan organ seksualnya, dan menjalani kehidupannya sebagai seorang individu berdasarkan organ seksual bawaan lahir yang telah Tuhan anugerahkan. Jika sejak awal penentuan gender identity-nya sudah benar, maka jika terjadi preferensi seksual yang menyimpang seperti LGBTQ dapat ditangani. Namun jika penentuan gender identity-nya sudah salah, maka preferensi seksualnya pun pasti akan jadi salah. Pandangan yang beredar saat ini ialah bahwa seseorang bisa dan berhak untuk menentukan gender identity-nya sendiri. Bukan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, namun berdasarkan perasaan dan keinginan sendiri.
Jadi bisa saja seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, namun karena ia merasa dan menyatakan dirinya sebagai wanita, maka ia dipanggil perempuan dan menggunakan fasilitas umum yang digunakan oleh wanita. Bahkan memiliki ketertarikan dan hasrat seksual terhadap seorang pria. Begitu pula sebaliknya. Pandangan ini telah diterima luas dan dilindungi di berbagai negara. Sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas, gender identity, dan penyimpangan preferensi seksual termasuk LGBTQ harus diterima dan bukan merupakan sebuah kelainan. Namun bagaimana menurut Alkitab? Alkitab memandang LGBTQ merupakan penyimpangan seksual yang adalah dosa di mata Tuhan. Kejadian 1 dan 2 menunjukkan bahwa Tuhan menciptakan gender identity laki-laki dan perempuan berdasarkan organ reproduksi seksualnya, bukan lewat feeling dan keinginan manusia. Kata laki-laki dan perempuan di Kejadian 1 ayat 26-28 merujuk kepada organ seksual yang mereka miliki secara biologis. Penciptaan dan penentuan ini adalah karya Allah yang luar biasa. Sebab ia ingin manusia dapat menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Jadi, jika seorang pria yang secara biologis adalah laki-laki, maka Tuhan ingin agar ia dapat menggunakan organ reproduksi seksualnya untuk menghasilkan keturunan lewat organ reproduksi wanita, itu pun hanya dalam pernikahan. Nah, masalah mulai timbul ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya yang terbelenggu oleh dosa, sehingga terjadilah gender identity challenge dan penyimpangan seksual. Orang yang menyimpang ketertarikan dan hasrat seksualnya tidak akan dapat beranak cucu karena kesamaan organ reproduksi mereka. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Allah tidak menjadikan manusia mengalami krisis identitas seksual ataupun ketertarikan dan hasrat seksual yang menyimpang. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa krisis gender identity dan preferensi seksual justru dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama biologi, 2 pengalaman masa kecil, 3 pengaruh lingkungan atau pergaulan, 4 pengalaman saat dewasa. Keempat faktor ini juga bisa kita lihat dalam peristiwa Nuh dan anaknya Ham. Ham melihat aurat ayahnya, entah dia mengejek atau nafsu, perbuatan itu salah secara moral di mata Tuhan. Akibatnya, Nuh mengutuk Ham dan keturunannya. Hal ini menunjukkan adanya keberlanjutan penyimpangan dari Ham kepada keturunannya yaitu Kanaan. Selanjutnya kita melihat bahwa Kanaan dan orang-orang yang mendiami tanah Kanaan memiliki penyimpangan seksual juga. Apa yang terjadi di Sodom dan Gomora di tanah Kanaan dalam Kejadian 19 menunjukkan penyimpangan seksual yang parah dan bahkan sudah mempengaruhi Lot dan kedua anak perempuannya. Lot menganggap hal wajar untuk memberikan kedua anak perempuannya untuk dipergunakan secara seksual oleh kerumunan massa. Dan kelak di dalam pelarian mereka, kedua anak perempuannya pun menganggap normal untuk memiliki anak dari ayah mereka sendiri. Yang akhirnya menghasilkan bangsa Moab dan Amon yang juga akan dihukum Tuhan karena kejahatan yang bangsa ini lakukan. Kesimpulannya, gender identity merupakan hal yang penting dalam diri seseorang. Di mana gender identity tidak ditentukan lewat perasaan dan keinginan hati, melainkan lewat organ reproduksi seksual yang telah Tuhan berikan saat seseorang dilahirkan. Tidak ada orang yang lahir dengan keadaan atau hasrat seksual menyimpang seperti LGBTQ. Seolah-olah Tuhan telah membuatnya demikian. Tuhan tidak pernah salah di dalam menciptakan manusia. Justru dosalah yang membuat manusia membawa pikiran, keinginan, dan tindakannya pada keputusan yang salah. Maka dari itu, diperlukan kemampuan dan keputusan yang tegas dalam memahami dan meyakini gender identity seseorang sedari awal kehidupannya. Sehingga di kemudian hari ia tidak masuk dalam penyimpangan seksual seperti LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sampai berjumpa kembali dalam ibadah online yang kedua dalam bulan ini.
Kita tahu keadaan tidak akan semakin baik, tapi saya percaya bahwa di semua keadaan ada rencana Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan inginkan bahwa gereja tidak hanya ada di dalam satu gedung gereja. Hari-hari ini Tuhan ingin bahwa gereja itu ada di dalam rumah-rumah saat ini. Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan GBI Ebenezer yang saat ini menonton acara online ini. Inilah saatnya, satu pembaharuan bahwa gereja itu tidak hanya gedung gereja yang ada di simpangan, tapi gereja adalah ada di rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Mari kita siapkan hati kita saat ini. Kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena barang siapa yang haus, dia yang akan dikenyangkan oleh Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita percaya dimanapun kita ada, meskipun kita ada di rumah, hadirat Tuhan tidak terbatasi oleh gedung gereja. Hadirat Tuhan ada di mana saudara ada. Di saat saudara membuka hati bagi Tuhan, hadirat Tuhan nyata bagi kehidupan kita semua. Amin. Bila semua keadaan ini mendewasakan kehidupan rohani kita. Kita semakin rohani. Kita tidak tergantung dengan siapa. Kita tidak tergantung dengan musik-musik yang ada di gereja. Tapi benar-benar hati kita melekat hanya kepada Tuhan. Bila hari-hari ini kita semakin dewasa dan kita semakin mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan mulai ibadah online kita pada minggu ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa keadaan tidak baik. Kami mendengar kabar-kabar buruk Tuhan. Saudara kami, tetangga kami, kakak kami, orang tua kami, sebelum mengalami hal-hal ini Tuhan. Kami mau serahkan kekhawatiran kami. Kami mau bawa ketakutan kami hari ini Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena kami lemah Tuhan. Kami sadar bahwa tanpa-Mu kami tidak punya kekuatan apa-apa ya Tuhan. Hari-hari ini kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, masa depan kami. Semua hal ya Tuhan, kekhawatiran kami, semua hal ketakutan yang kami alami hari-hari ini, kami mau letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Kami mau serahkan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami. Seperti firman-Mu Tuhan, bahwa Engkau kubu pertahanan kami. Oh, di dalam-Mu Tuhan, Kau beri kami kekuatan yang baru Tuhan, untuk kami dapat melewati semua hal ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak berubah. Kasih-Mu Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang hingga selamanya. Apapun musimnya, kami percaya bahwa kasih-Mu tetap Tuhan Kau nyatakan bagi setiap kami. Karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Kau tak akan berubah ya Tuhan. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ini doa kami Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Ini iman kami Tuhan. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Ini iman kami bahwa Engkau akan selalu menolong kami Tuhan. Menolongku
rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ku yakin Engkau yang memberkati kami Tuhan. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Bagi jemaat Tuhan, dengan iman kita katakan, menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Kau melindungi setiap kami Tuhan, jemaat-Mu, Jemaat GBI Ebenezer Simpangan Depok ini Tuhan. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan, Kau yang selalu menolong hidup kami. Selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari jemaat Tuhan, dengan iman kita katakan Tuhan selalu menolong. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku
seumur hidupku. Mari jemaat Tuhan, kita mau belajar melihat dengan kacamata Tuhan, bukan dengan mata kita. Karena kehidupan kita penuh kelemahan. Mari kita melihat semua keadaan ini. Mari kita saatnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita manusia terbatas, tapi ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami berserah Tuhan. Mari Roh Kudus Kau memberi kekuatan bagi kami. Oh, jamah setiap jemaat-Mu yang saat ini ada di rumah-rumah Tuhan. Oh, Roh Kudus Kau yang impartasikan kekuatan-Mu ya Tuhan. Kuria la 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 baya la 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 maya la 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 bala la bala bala bala. Kira la 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 bala la bala 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 bala. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kira la la baya shikena la maya. Aku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah Tuhan. Yesus Kau ku sembah. Kau ku sembah Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari jemaat Tuhan lebih lagi
Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Oh, karena Kaulah Allah sumber kekuatan kami. Di dalam-Mu ada kekuatan yang baru Tuhan. Bersama-Mu kami akan kuat selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bersama dengan Roh Kudus, kami sanggup melewati hal-hal yang kami ada di hadapan kami saat ini Tuhan. Kami percaya dengan kuasa-Mu Tuhan, Kau memampukan kami. Haleluya. Katakan yang percaya, katakan amin. Kita percaya di dalam Tuhan ada kekuatan yang baru. Amin. Kita mau belajar. Kita mau belajar bahwa di dalam Tuhan mujizat masih ada. Semua hal yang kita lewati, kita sudah melewati 1 tahun yang lalu dan kita diperhadapkan lagi. Mari kita belajar berkata dengan iman. Angkat tangannya, katakan kecil. Dengan iman katakan kecil. Kenapa? Tuhan kita adalah Allah sumber kekuatan kita. Katakan amin. Sorakan haleluya. Allah sumber kuatku. Kalau sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Penyertaan-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Ada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Musik memuji Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mengandalkan kekuatan-Mu, karena kuasa-Mu yang tidak terbatas dalam hidup kami. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber
Dengan iman katakan Allah sumber. Yeah. Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Sorakan haleluya. Allah sumber kuatku. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Mari kita akan siapkan hati kita, dengarkan pengumuman, dan kita baca visi misi gereja. Sebentar ya, saya ambil nafas dulu. Oke, hari jemaat Tuhan kita sama-sama perkatakan visi gereja kita. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaan menjadi nyata atasmu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami percaya Allah kami akan memenuhi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya pintu-pintu gerbang kami akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Kami akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan harta benda mereka. Jemaat akan semakin bertambah-tambah jumlahnya dan bertumbuh menjadi murid Kristus. Inilah saatnya memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat Tuhan, silakan memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Berikut adalah pengumuman dari Gereja GBI Ebenezer Simpangan dalam sepekan. Untuk perhatian jemaat, berkaitan dengan kondisi COVID-19 di Depok dan komitmen gereja untuk memutus rantai penyebarannya, maka ibadah akan dilakukan secara live streaming. Bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa, konseling, dan pelayanan lainnya, dapat menghubungi kami di chat WhatsApp dengan nomor 0851 5600 1918. Bagi jemaat yang ingin memberikan perpuluhan, persembahan, atau ucapan syukur, dapat mentransfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 765 094 7317 atau dapat scan QR barcode berikut ini. Mari bergabung dan bertumbuh dalam Community of Love atau KUL. KUL Yeremia, KUL DM, KUL Fits, KUL Simpangan, KUL Jati Jajar, KUL Yukawi, KUL Metal, KUL CCP, KUL Mahanai, KUL Harmoni, KUL Depok Dalam, KUL Sukatani New. Di dalam KUL, kita akan menemukan keluarga baru, berbagai kesaksian,
dan saling menguatkan. Bagi yang rindu untuk bergabung KUL, dapat menghubungi pengerja atau hubungi Bapak Joko di nomor 0812 8173 9288. Ayo gabung KUL. Jangan lewatkan Festival KUL yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2021 pukul 5 sore melalui Zoom. Akan ada praise worship, games, door prize yang pasti seru. Pastikan Bapak Ibu Saudara hadir dalam acara ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak Joko Wibowo. Bagi jemaat yang ingin menabur dalam pelayanan diakonia ataupun orang tua asuh, dapat menghubungi Ibu Maya di nomor telepon 0819 3201 2008. Shalom, nama saya Angelina Putri Cia Tondang, anak sekolah minggu GBI Simpangan Depok. Saya mengucapkan terima kasih buat orang tua asuhku yang telah membantu kebutuhan sekolahku. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, amin. Pelayanan baptisan akan diadakan setiap minggu ketiga. Info lebih lanjut dapat menghubungi Bapak David Yohanes di nomor 0812 7490 0124. Shalom. Oleh kasih dan anugerah Tuhan di tengah pandemi ini, Rayon 9 Depok diberi kesempatan untuk membuka gereja baru di Desa Cendaga, tepatnya di Bayumas, Jawa Tengah. Gedung gereja dan jemaat sudah ada. Perkembangan dan pembangunan rumah misi dan pastori, di mana pemasangan pondasi dan naik bata full sudah hampir 35% per tanggal 11 Juli 2021. Kami mengucapkan terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara-saudari semua, jemaat di Rayon 9 Depok. Kita yakin bila semua unity menabur, rumah misi dan pastori akan selesai, sehingga jemaat GBI Cendaga akan terlayani dengan baik. Dengan doa, daya dan dana yang Bapak Ibu tabur akan mempercepat penyelesaian amanat agung. Seperti ketaatan Isa kepada Tuhan dalam menabur di tengah kelaparan, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Demikian doa kami, semua yang menabur akan menerima berkat yang berlimpah-limpah. Tuhan Yesus memberkati. GBI Ebenezer Simpangan. Teman-teman dapat mengikuti ibadah live streaming dengan klik link di bawah ini ya. Oh iya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke friends, happy Sunday. God bless you. See you. Bye. Demikian info sepekan yang dapat kami sampaikan. Let's rise, shine, and impact. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa untuk jadi pemenang diperlukan latihan rutin, bahkan ujian-ujian. Dan kami percaya hari-hari ini adalah ujian bagi kami untuk Engkau menjadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku
Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan iman lebih lagi kita katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji. Sekali lagi dengan iman katakan, ku percaya Kau Tuhan menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Mari kita katakan dengan iman, menepati janji-janji-Mu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita yang tidak akan pernah ingkar janji. Dia akan selalu menepati janji-janjinya dalam hidup kita. Haleluya. Shalom, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang saat ini ada di rumah-rumah atau dimanapun berada, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Saya berdoa kita semua sehat, amin. Dan kalau ada saudara-saudara yang sakit, kita akan terus berdoa, saudara akan disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan Mazmur 91, perkatakan saya sehat, saya sembuh, saya pulih. Dan itu yang akan terjadi bagi kita. Nah, ibu bapak saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Oh syakaralaba syikaralaba lalaba yaralaba lalaba. Haleluya Tuhan Yesus, segala pujian, syukur, hormat hanya bagi nama-Mu. Kami tahu di dalam situasi dan kondisi yang saat ini Tuhan, bagaimana Tuhan kondisi yang tidak enak. Tapi kami percaya Tuhan Engkau tetap menyertai kami. Engkau meluputkan kami anak-anak-Mu. Dan saat ini kami boleh kembali beribadah Tuhan. Walaupun secara online, kami percaya, kami berdoa itu tidak mengurangi hadirat Tuhan di rumah-rumah, di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, setelah kami menaikkan pujian, penyembahan,
Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, dengan pimpinan Roh Kudus, biarlah firman-Mu menjadi rema. Biarlah firman-Mu dapat ditabur di hati yang subur. Menjadi kekuatan, menjadi penghiburan, menjadi pegangan dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi saat ini dengan pandemi yang berkepanjangan, ya begitu makin meningkat, ya kita harus tetap mengucap syukur. Amin. Kita harus tetap mengucap syukur dan terus berdoa dan yakin suatu saat ya virus ini akan berlalu. Satu saat virus COVID ini akan lenyap. Yang penting saudara, kita harus tetap berdoa, bergandengan tangan, bersehati, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam 2 Tawarik 7. Jika kita merendahkan diri, ya, mohon ampun dan berbalik dari jalan-jalan kita, atau kita bertobat, maka Tuhan akan mendengarkan seruan doa kita untuk bangsa kita, untuk kota kita, untuk kita semua. Amin. Nah saudara, bulan ini adalah bulan KUL yang sudah ditetapkan oleh BPH atau BPD saudara. Nah, tema yang saya ambil adalah dampak kesatuan hati dalam komunitas orang-orang percaya. Nah, apa itu komunitas orang-orang percaya saudara? Sebagai makhluk sosial, manusia itu tidak lepas dari orang lain. Dalam rangka memenuhi itu, orang-orang bergabung untuk membentuk suatu komunitas. Biasanya komunitas terbentuk karena tujuan, ya, punya tujuan atau latar belakang yang sama. Nah, di gereja kita ada KUL, mungkin di tempat lain ada kelompok sel, entah apa itu namanya ya. Nah, KUL adalah bagian dari kelompok kecil dalam suatu gereja, ya, gereja kita. Ya, itu kelompok komunitas. Nah, saudara, mari kita baca dalam Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Demikian bunyinya, Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Ayat 42-nya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah-rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Nah saudara, dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 ini, kita lihat jemaat-jemaat yang bertobat akibat atau karena khotbah dari Petrus, ya, mereka membangun suatu persekutuan, ya, mereka membangun suatu komunitas, ya, dari latar belakang yang sama sebagai orang-orang percaya, ya, kepada Kristus. Ya. Dalam kelompok ini mereka bertumbuh bersama, saling mendukung satu dengan yang lain, berbagi, saling mendoakan. Nah, ini, ya,
Bertekun dengan sehati menjadi salah satu ciri dari gereja yang mula-mula ini, atau dari komunitas sel yang mula-mula ini. Nah, kelompok komunitas yang lebih kecil di gereja kita sebut kul. Kalau tempat lain mungkin komsel dan lain-lain lagi. Nah, karena kul komunitas atau singkatan dari Community of Love, ya, komunitas di dalam kasih. Nah, ini kul ini adalah sebagai ujung tombak pelayanan, karena kul ini di rumah-rumah, ya, di lingkungan yang terdekat, yang bisa menjangkau jiwa-jiwa di sekeliling mereka. Inilah kul. Di dalam kul kita bisa bertumbuh bersama, saling sharing firman Tuhan, ya, bisa belajar firman Tuhan, belajar berdoa, ya. Dan di dalam kul lebih mudah menjangkau jiwa, saling mendoakan dan berbagi. Ini, ya. Nah, kesatuan hati dalam komunitas, baik komunitas yang skala besar maupun komunitas skala kecil. Skala besar itu gereja, skala kecil itu seperti kul, komsel. Itu sangat penting. Karena dengan sehati atau unity, dampaknya luar biasa untuk pribadi, untuk keluarga, maupun untuk bangsa dan negara kita, ya, untuk gereja, ya. Nah, dampak kesatuan hati dalam kelompok atau komunitas kita, ketika kita unity atau sehati, ya, dari firman yang kita baca tadi, Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Ya, kita lihat ada beberapa hal dampaknya. Kita lihat dari ayat 43. Ayat 43 tadi berbicara mengenai adanya mujizat dan tanda, ya, di mana membuat orang-orang, ya, mungkin peserta atau anggota kelompok itu tersendiri, bahkan orang-orang lain di sekitarnya menjadi takut karena mujizat-mujizat yang dikerjakan, ya, oleh orang-orang di dalam kul ini atau di dalam komunitas ini, ya, luar biasa. Ya, mereka melihat ada mujizat, ada tanda-tanda yang heran dan ajaib. Ya. Nah, komunitas kecil kita atau mungkin disebut kul itu harus seperti itu, ya. Mesti di dalam kul itu harus ada mujizat, ada tanda-tanda ajaib dan heran. Bukan hanya sekedar kumpul-kumpul makan sudah selesai. Tapi di situ bisa terjadi mujizat demi mujizat, yang sakit dijamah disembuhkan, didoakan disembuhkan. Nah, ini yang harus terjadi di kul, saudara. Ya, nah, kita lihat jemaat yang mula-mula luar biasa. Terjadi mujizat dan tanda-tanda ketika mereka berseri berkumpul sehati. Membuat orang di sekeliling mereka menjadi takut, ya. Dan tentunya kalau mereka takut, mereka akan datang kepada Tuhan dan mereka tidak akan mengusik komunitas ini. Amin. Nah, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua kita lihat ayat 44 dan ayat 45. Ya. Di situ kita lihat bahwa semua orang telah menjadi percaya, tetap bersatu sehati, kepunyaan mereka kepunyaan bersama. Artinya apa? Ada sesuatu yang saling menutupi kelengkapan, menutupi kekurangan mereka dan melengkapi satu dengan yang lain, ya, terutama di dalam hal jasmani, ya. Mereka saling berbagi, ada kepedulian satu dengan yang lain, ya. Ayat 45-nya kita lihat bahwa selalu dari mereka menjual harta miliknya lalu membagi-bagi kepada semua orang sesuai dengan keperluan, ya. Ada kepedulian kasih, ya, di dalam kelompok komunitas ini, ya, di dalam gereja mula-mula. Nah, saudara, kita lihat, ya, inilah dampaknya kalau ada unity, ya, saling berbagi firman Tuhan, ya, berbagi hal-hal yang jasmani, hal-hal yang rohani. Nah, saudara, di kul, ya, kita juga bisa saling mendoakan. Ya, bagaimana ketika seorang anggota itu jatuh sakit atau membutuhkan pertolongan, di kul inilah, ya, yang bisa saling, atau di kelompok komunitas ini yang bisa saling menopang, mendoakan, bahkan menolong.
Saya kalau sakit atau anak saya, cucu saya sakit, yang pastinya saya akan terus WhatsApp atau calling teman-teman saya di Cool. Ya, tolong bantu doa. Cukup itu aja. Tolong bantu doa. Dan di sini juga ada pendoa. Tolong bantu doa. Karena saya tidak bisa sendiri. Saya butuh teman-teman saya, butuh anggota kelompok saya untuk mendoakan. Bukan hanya mendoakan, mereka menguatkan dengan firman Tuhan, ya, mereka memberikan ya kepedulian. Nah, ini saudara, ya, dampaknya bagaimana? Dan ini juga yang harus terjadi di kelompok komunitas kita, yang di gereja kita namanya Cool, saudara, ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat di ayat 46. Mereka bertekun dengan sehati, mereka berkumpul di dalam bait Allah dengan memecahkan roti masing-masing cara berdiri makan bersama dengan apa saudara? Di bawah dengan gembira dan dengan tulus hati, ya. Dengan sukacita, dengan gembira, dengan tulus, ada integritas di sini, ketulusan. Ya. Nah, ini yang terjadi saudara, ya. Ketika mereka berkumpul dengan sehati, ya. Mereka bersukacita, mereka bergembira. Dan dengan tulus hati. Ya. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, itu yang mereka lakukan. Itu yang mereka juga kerjakan di luar kelompok mereka. Nah ini saudara, yang ketiga ya. Mereka bersukacita, mereka yang bergembira. Ya, Amsal 17 ayat 22 katakan, hati yang gembira adalah obat. Ya. Ketika di dalam kelompok komunitas kita selalu bersukacita, bergembira, artinya kita bisa juga mengucap syukur, ya. Itu adalah obat, saudara, ya. Obat apa? Obat yang mungkin penyakit jasmani, penyakit hati kita, saudara. Ya, hati yang gembira adalah obat. Nah, saudara, saya pernah praktekkan ketika sakit, ya saya hanya bersukacita, mengucap syukur, dan terjadi kesembuhan, saudara. Ya. Nah ini saudara, ya. Nah yang keempat, ayat 47, ini sangat luar biasa saudara. Mereka bergembira dan akhirnya mereka disukai oleh banyak orang, ya. Dan Tuhan menambahkan di kelompok mereka orang-orang yang diselamatkan. Artinya apa? Di Cool terjadi penuaian jiwa. Ya, di kelompok komunitas yang kecil terjadi penuaian jiwa. Demikian juga itu akan menyebar keluar, akan menyebar ke dalam gereja, kelompok komunitas yang lebih besar. Ya, akan ditambahkan dengan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terjadi penuaian jiwa. Nah, saudara, itulah dampak-dampak ya yang terjadi ketika kelompok komunitas kita berkumpul, bertekun dengan kesatuan hati. Ya. Moto Cool, kesatuan hati, tumbuh bersama, menangkan jiwa. Ini mencakup semuanya saudara. Nah, ini yang harus terjadi. Ya, di mana? Ya, ketika di dalam komunitas kecil kita, ya, yang punya latar belakang yang sama dan kepercayaan yang sama, tujuan yang sama, di situ Tuhan akan bekerja. Nah, saudara, saya percaya ketika komunitas kita disukai oleh banyak orang, itu artinya kelompok komunitas kita itu bagus, baik ya, dan bertumbuh. Ya. Sehingga bisa menjadi terang, menjadi kesaksian bagi orang lain. Ya. Tapi ketika kelompok komunitas kita ya pecah, ya tidak ada kesatuan hati, ya itu akan menjadi batu sandungan. Ya, boro-boro orang mau ikut dalam kelompok komunitas kita, ya, atau saya sebutkan Cool, ya, jarang saudara, ya. Tapi ketika di dalam kelompok komunitas kita, dalam gereja, di dalam Cool ada kesatuan hati, ada unity, maka terjadilah, ya, pertumbuhan bersama, terjadilah kemenangan jiwa, ya. Terjadilah penuaian jiwa di situ. Dan berkat Tuhan katakan dalam Mazmur 103 ayat
3B katakan, Tuhan akan memerintahkan berkat. Tuhan akan memerintahkan berkat. Ya, selama-lamanya ke tempat orang-orang yang sehati. Orang-orang yang unity. Orang-orang yang punya ya, kesatuan hati. Nah saudara, supaya kesatuan hati kita terus terjaga dalam komunitas kelompok kita, sebagai orang percaya apa yang harus terjadi atau apa yang harus kita lakukan. Yang pertama saudara, bahwa di dalam kelompok komunitas kita atau di dalam kul kita, bahwa Yesus harus menjadi pusat. Yesuslah center ya dalam kul, dalam kelompok komunitas, dalam gereja kita. Pemberitaan firman Tuhan pusatnya Yesus ya. Pujian-pujian atau penyembahan pusatnya Yesus. Harus Yesus saudara ya. Dan kita meninggikan Yesus di dalam kul. Apapun yang kita lakukan untuk Yesus. Bagi Yesus dan oleh Yesus. Amin saudara. Kita percaya kelompok komunitas kita akan berdampak ya untuk sekeliling kita. Bahkan untuk orang-orang luar ya. Mereka akan melihat Tuhan Yesus di situ ketika Yesus menjadi pusat kehidupan kul kita, pusat kehidupan kita. Yesus menjadi center dalam hidup kita. Yesus menjadi pusat pemberitaan kita. Nah, itu yang pertama saudara. Dan yang kedua, ya supaya kesatuan hati terus terjaga di dalam kelompok sel kita atau di dalam kelompok kul, ya, di dalam kelompok komunitas kita. Ya, yang kedua, ada kerendahan hati, saudara. Ada kerendahan hati, ya, saling menghargai, saling menganggap yang satu dengan yang lain penting, ya. Ada penundukan diri. Itu, ya. Tadi Yesus pusatnya. Yesus yang harus dibicarakan. Yesus yang harus jadi segala-galanya. Yang kedua juga harus ada kerendahan hati di antara anggota. Ada penundukan diri kepada pemimpin. Ya seringkali ya. Mungkin pemimpinnya masih muda, saya udah tua, ngapain? Saya harus tunduk. Enggak begitu, ya. Supaya kesatuan hati terjaga harus ada kerendahan hati. Ya. Kita menganggap orang lain penting. Ya mungkin dia nggak bisa apa-apa tapi dia penting. Ya karena dia satu tubuh dengan kita di dalam kelompok sel kita, di dalam komunitas kecil kita. Nah saudara juga bisa saling memaafkan. Ya mungkin gesekan pasti akan terjadi di dalam kelompok komunitas kecil atau di dalam kul. Itu pasti bisa terjadi kalau gesekan. Karena firman Tuhan katakan juga, besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ketika kita digesek, kita akan terus bertumbuh. Menjadi lebih bagus, lebih indah, lebih baik. Nah, di dalam kul, di dalam kelompok komunitas kita yang kecil pun bisa terjadi gesekan-gesekan. Tapi satu hal yang penting itu tadi. Ya, kita bisa saling menerima, saling memaafkan. Ya, yaitu dibutuhkan kerendahan hati. Ya, kerendahan hati dari setiap kita. Sebagai anggota atau mungkin pemimpin di dalam kelompok itu. Nah ini saudara yang kedua ya, yang harus ada di dalam kelompok komunitas kita. Ya. Yang ketiga ada kasih. Nah ini kasih juga penting saudara. Ya kita harus punya kasih. Ya menganggap satu dengan yang lain. Ya itu adalah berharga di mata Tuhan. Ya. Kita harus penuh kasih pada saudara-saudara kita, apalagi di dalam satu kul. Ya, kalau ada yang sakit kita juga merasakan sakit. Kalau ada yang susah kita merasakan susah. Ya, jangan menutup mata ya terhadap saudara-saudara kita yang sakit, terhadap saudara-saudara kita yang susah, terhadap saudara-saudara kita yang berbeban berat. Nah ini saudara ya. Jadi ketiga hal inilah yang membuat kesehatian, yang membuat unity. Di dalam kelompok sel kita, di dalam komunitas sel kita. Itu akan menjaga kesehatan kita.
Nah ini saudara ya, supaya ketiga hal ini boleh terjadi di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam kelompok kita. Nah saudara, di situasi seperti ini, di mana virus corona itu semakin meningkat saudara, ya, gak lain, ya, mungkin semakin banyak ya pertambahan kasus, ya, pertambahan yang meninggal. Tapi saudara saya mau katakan, ya, tetap percaya. Terus bergandengan tangan, berdoa. Walaupun mulai kita berdoa dengan online, kita bisa bersehati, mempunyai kesatuan hati, sepakat berdoa, merendahkan diri di hadapan Tuhan, ya, dan berbalik kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, mendoakan bangsa ini supaya virus ini dilalui dari kita, ya. Kita terus berdoa, terus unity, ya. Maka Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Ya. Nah saudara, kita terus akan berdoa saudara ya. Dan kita percaya ketika ada kesatuan hati, ketika kita bergandengan tangan, ya, Tuhan yang akan turun tangan menolong bangsa kita, memulihkan bangsa kita dari pandemi ini, memulihkan bangsa kita dari ekonomi, ya, yang sudah, ya, terpuruk. Dan kita percaya, ya, Tuhan juga akan memulihkan keberadaan anak-anaknya, supaya anak-anak itu terus semakin dekat dengan Dia, supaya semakin mengenal Tuhan, karena waktunya juga sudah tidak lama lagi. Dia akan datang saudara, ya, dia akan datang segera. Oleh karena itu biarlah saudara, pada hari ini kita sudah dengar firman Tuhan. Biarlah hari ini kita terus bergandengan tangan. Kita unity, kita sehati di dalam komunitas gereja kita, di dalam komunitas school kita. Untuk kita saling mendoakan, untuk kita saling menopang, saling mendukung. Ya, untuk kita saling berbagi. Terus unity, dan saya percaya Tuhan, ya, akan memberkati kita. Tuhan akan meluputkan kita, dan Dia menjagai dan melindungi kita. Saudara percaya itu? Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa saudara. Ho syakarala basyik kirala basyere de. Kirala masyikarala masyikarala bayarala balala 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 balala. Haleluya Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman yang boleh ditabur Tuhan. Engkau sendiri Allah yang menjadi center, Engkau sendiri Allah yang menjadi pusat dalam hidup kami, menjadi pusat di dalam kelompok komunitas kami, baik dalam gereja, di dalam kul-kul Tuhan. Engkaulah Allah Tuhan yang menjadi pusat, yang kami tinggikan, yang kami andalkan. Tidak ada yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah Engkau sendiri yang menerjemahkan lebih dalam lagi firman-Mu Tuhan. Kami boleh belajar dari jemaat yang mula-mula pada masa kisah para rasul Tuhan. Kami boleh belajar Tuhan. Kami boleh juga saling merendahkan diri, saling memaafkan, saling menerima apa adanya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu terus tercurah di dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Setiap anak-anak-Mu di dalam kelompok-kelompok sel Tuhan, di dalam kelompok-kelompok komunitas seperti kul. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau memberkati kul-kul yang ada di gereja GBI EHS Simpangan. Engkau memberkati para ketua-ketua kul. Engkau memberkati Tuhan, biar dalam kul terjadi kesatuan hati, sehingga bisa bertumbuh bersama, bisa memenangkan jiwa. Terjadi penuaian jiwa-jiwa di kul, terjadi mujizat-mujizat di kul, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau berdoa. Kami mau sepakat Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa ini, Tuhan Yesus. Engkau yang pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau yang pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dari pandemi corona ini Tuhan. Engkau pulihkan Bapa bangsa kami. Engkau pulihkan kota kami, Jakarta, Depok, Bekasi Tuhan. Pulihkan seluruh kota-kota yang ada di bangsa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Yang sakit saat ini, yang sakit boleh taruh tangan kananmu di dada. Katakan, saya pasti sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Saya pasti sembuh. Yang COVID katakan saat ini mungkin di rumah isolasi mandiri, mungkin di rumah-rumah sakit. Ya di tempat-tempat isolasi mandiri yang lain katakan, saya pasti sembuh. Saya sehat di dalam nama Tuhan Yesus. Allahku terlebih besar daripada apapun, daripada virus corona. Allahku lebih besar di dalam nama Yesus. Tuhan, Kau yang menjamah aku, memulihkan, menyembuhkan aku di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau terus Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu di GBI AHER Simpangan. Dan sekali lagi kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang takut Engkau angkat segala ketakutannya di dalam nama Yesus. Dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala hormat, segala kemuliaan Tuhan hanya bagimu. Hanya bagimu. Haleluya. Yang percaya diberkati, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Mari kita siapkan hati kita saudara, untuk kita terima berkat dari Tuhan. Angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai, melindungi, menjagai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya dan diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.